Om Swastiastu. Selamat tahun Sarang Sami, Dharma Gita Aktif. Pada hari ini yang saya sangat cintai, mari kita sama-sama belajar tentang pengetahuan suci, terutama yaitu Bhagawan Gita. Yang pada hari ini kita akan bicarakan Jnana Yoga. Kita bahas dulu satu, yaitu yoga. Apa itu yoga? Yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yud, di mana dalam yoga itu adalah menghubungkan antara atma dan paratma. Dan jangan lupa bahwa tujuan daripada agama Hindu itu adalah mokshatam jagadita. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencapai moksa? Baik di alam ini mau kan yang akan datang di sana, di tempat yang jauh misalnya. Nah, Hindu mengajarkan bahwa ada 4 jalan untuk supaya bisa menyatu dengan beliau. Yang pertama yaitu Bhakti Yoga, yang kedua Karma Yoga, yang kemarin sudah dibahas oleh sesepuh kita, Pak Ketut Sumadike. Kemudian yang ketiga nanti ini adalah Jnana Yoga, yang keempat adalah Raja Yoga. Nah, sekarang kita bicara masalah Jnana Yoga. Nah, sebelum kita ke Jnana Yoga, di mana intinya itu adalah pengetahuan suci, dan menurut Bhagawan Gita bahwa pengetahuan suci itu dari bab 4 sloka 1 dikatakan oleh Krishna itu sudah diajarkan jauh sekali ke depan, di mana di sana dikatakan bahwa ajaran yoga ini sudah lama diajarkan. Tadi sudah pada bab 1 dikatakan mula-mula diajarkan kepada Dewa Matahari, kemudian ke Manu kepada Iswaku. Iswaku adalah raja-raja. Kapan itu diturunkan kepada Arjuna, atau kapan itu diturunkan ajaran suci yang kekal ini sehingga terbentuklah Bhagawan Gita ini. Di mana Bhagawan Gita ini dikatakan Weda yang kelima. Weda yang kelima, berarti Weda yang lain-lainnya kan sebelumnya sudah ada. Nah, di Hindu juga diajarkan ada 4 zaman. Ada zaman Satya Yoga, ada zaman Kerta Yoga, ada zaman Dwapara, dan ada zaman Kali Yuga. Nah, Bhagawan Gita ini pada zaman yang mana? Bhagawan Gita ini menurut yang pernah saya dengar, tapi saya belum pernah baca, katanya zaman Dwapara, yaitu zaman Dwapara, menjelang akan menuju ke zaman Kali Yuga. Dikatakan bahwa di zaman Dwapara itu di mana ajaran suci yang kekal abadi ini akan mengalami kemunduran, di mana ajaran suci ini akan mengalami kemunduran dan ajaran yang berlawanan daripada itu akan naik. Nah, kemudian juga pernah saya dengar dari beberapa yang kita dapat percaya bahwa zaman Satya Yoga itu, zaman yang pertama kali sekali, itu dikatakan di mana 100% masyarakat itu menjalankan dharma. Di mana yang semuanya orang itu berbuat baik. Kemudian di zaman Kerta Yoga, di mana dharma itu sudah turun.
dan adharma itu akan naik. Sehingga kalau dikatakan dengan persentase bahwa dharmanya itu 75%, adharmanya 25%. Kemudian zaman berikutnya, Kerta Yoga, dharmanya turun lagi, adharmanya naik. Karena dikatakan 50%, 50%. 75%, 25%. Kepanjang zaman dua pada inilah, pada zamannya Begawan kita ini, di mana antara dharma dan adharma seimbang, yaitu 50%, 50%. Nah, pada kita ini sekarang, di tempat yang kita sekarang ini, hidup kita sekarang ini, zaman Kali Yuga, di mana dharma itu 25%, adharmanya 75%. Jadi tidak kaget bahwa kita hidup di zaman Kali Yuga, di zaman yang sangat keras. Sangat keras. Nah, kembali kita sekarang ke bab 4, Jnana Yoga. Jnana Yoga. Dari bab 4 sloka 1, 2, 3 tadi dikatakan bahwa di mana ajaran suci yang kekal abadi ini itu pertama kali diajarkan pada Dewa Matahari, kemudian diajarkan Matahari itu yang mengajarkan kepada Manu, Manu mengajarkan kepada Iswaku. Dengan perkembangan zaman, di mana tadi sudah saya katakan bahwa mana pelajaran adharma akan naik, sedangkan dharma itu turun. Maka di sanalah Tuhan akan turun ke dunia ini, yang tujuannya adalah itu pada sloka 3-nya, bab 4 sloka 3-nya, bahwa tujuan daripada Krishna turun ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang suci dan membinasakan orang-orang yang jahat dan menegakkan lagi kembali ajaran-ajaran yoga yang murni. Kemudian pada sloka berikutnya, yaitu sloka 7 dan 8, itu dikatakan, yang sudah saya katakan tadi, 7 dan 8. Kesimpulannya daripada ajaran suci yang kekal abadi ini terletak pada bab 4 sloka 42. Di mana dikatakan di bab 4 sloka 42 itu adalah untuk di mana ilmu pengetahuan suci ini adalah untuk membinasakan orang-orang yang ragu. Orang-orang yang ragu, di mana keraguan-raguannya itu disebabkan oleh kebodohan dan kegelapannya. Maka di sana ilmu pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk memerangi keraguan-raguan, kebodohan, dan kegelapan. Kembali kita ke depan sedikit, bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu sudah jelas sekali di mana tata kelola tata masyarakatnya sudah jelas di sana, supaya bagaimana supaya masyarakat kita di sini di Hindu itu supaya serasi, berjalan dengan baik, supaya semua mencapai tujuan akhirnya. Di sana ada catur asrama, ada catur warna. Mana catur asrama itu ada mula-mula adalah brahmacari, grahasta, vanaprastha, dan sannyasin. Kemudian ada juga catur warna berdasarkan atas profesi atau pekerjaannya. Nah, kalau masyarakat Hindu semuanya disiplin terhadap ajaran yang telah disampaikan atau diturunkan oleh Ide Sang Wiwasa ke dunia ini,
saya kira zaman Kalijogo itu tidak akan ada. Ya, kita akan hidup damai, bahagia baik itu di alam di sini maupun di alam yang di sana. Kita akan hidup dengan rukun dan damai. Kalau tata cara dan ajaran itu kita semuanya menjalankan dengan baik dan benar. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sudah ajaran itu banyak sekali, tapi saya sampaikan hanya sedikit. Nanti akan ada satu lagi sloka favorit saya. Pak Dr. Sumardika punya sloka favorit katanya. Bab 9 sloka 22. Pada coba diulangi pada apa itu bunyinya Pak. Ananya cinta mamje janah pariu pasate. Esam nitiam yukanan yoga semak waham yaham. Wah, iya. Saya punya juga sloka favorit. Berapa betul? Nah, saya dijuluki di kelompok PCD khusus untuk Pak Ketut katanya. Silakan gitu biasanya. Yaitu sloka 424. Kira-kira Pak Made Sumiato itu hafal itu. Apa itu Pak Made? Brahmar Panam, Brahmar Hawir. Ah, iya, Brahmar Hawir. Ini Garba Puja ya. Oleh karena ini kita Zoom, ya tidak ada Garba Puja sendiri-sendiri. Ya, 1844 aja Pak Tut. Ah, nggih, 1844. Ya. Kang Wang. Sedikit lagi mungkin tambahan ini di luar bab 4 yang dapat saya petik, mudah-mudahan mengingatkan kepada teman-teman Dharma Kita Aktif bahwa yang tidak pernah saya lupa daripada ajaran pesan dari guru kita Pak Darmo Yase, bahwa yang sering disampaikan oleh Pak Ketut Gunawan ada 4G katanya. Gayatri, G yang kedua apa? Gita, G yang ketiga Gangga, G yang keempat Govinda. Nah, yang 4 ini saya mohon Bapak teman-teman Dharma Kita Aktif jangan sampai ditinggal setiap hari. Setiap hari kita harus Gayatri mantra minimal 3 hari minimal dalam sehari 3 kali. Kemudian begitu juga gangganya. Setiap mandi kita mandi dengan gangga. Kemudian gitanya minimal setiap hari kita baca 1 sloka. Dan terakhir Govinda. Govinda itu adalah mengucapkan nama-nama suci yang di. Kemudian pesan yang kedua dari beliau, Tiwidang, yaitu 3 pintu gerbang menuju neraka. Yang pertama adalah kama, yang kedua kroda, yang ketiga adalah loba. Hindari itu. Hindari itu. Jangan sampai kita terbelenggu oleh kroda, loba, dan kama. Ada lagi satu pesan beliau. Jangan menyakiti yang lain. Dan berbuat baiklah untuk yang lain. Terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi. Om Santi. Untuk pertanyaannya mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada Pak Wayan Pak Wayan Darminto nih. Nggak bertanya. Nambahin. Ya, baik. Dari pertama kali kita mulai Zoom, saya yakin kita akan mulai membangkitkan mutiara-mutiaranya Dharma Gita
dan ini sudah terbukti dari pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat yang hari ini Pak Tet. Hanya mungkin selama ini beliau belum berkenan turun gunung. Nah, dengan adanya pembelajaran ini, saya pikir para sesepuh wajib mau untuk turun gunung untuk membimbing generasi-generasi muda. Ya, kalau tidak bapak-bapak, ibu-ibu, siapa lagi? Ya, jadi kalau tidak ada orang yang orang yang melihat gitu, maka nanti orang buta akan dituntun oleh orang buta. Jadi sama-sama. Jadi orang buta menuntun orang buta tidak akan ketemu jalannya. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin ada yang akan didiskusikan. Silahkan. Ini materinya tadi luar biasa sekali ya. Pak Made, saya mungkin sedikit bukan menambah ya, menyampaikan sudut pandang saya tentang bab 4. Halo Pak Ade. Ya Pak Wayan, silakan Wayan. Swastiastu dulu. Swastiastu. Swastiastu. Dari dulu saya sering sekali mendengar bahwa ajaran Weda itu dikatakan sebagai ajaran yang kekal abadi atau Sanatana Dharma. Persoalannya yang buat saya adalah sebelum saya memegang Bhagavad Gita, saya belum mendapatkan dari mana sebenarnya didapatkan konsep bahwa ajaran Weda itu adalah Sanatana Dharma. Ternyata setelah kita membaca bab 4, itu ternyata diuraikan oleh Sri Krishna pada sloka 1. Coba kita perhatikan ya. Mata saya agak nggak sehat. Imam Wiswa Wate Yogam Proktawam Aham Awaya Wiwaswan Manawe Praha Manur Itswa Kawe Berhawit. Sri Krishna bersabda, ilmu pengetahuan yoga yang kekal ini dahulu kala aku sudah ajarkan kepada Wiwaswan, Dewa Matahari, lalu Dewa Matahari mengajarkannya kepada Manu, dan Manu mengajarkan kepada Ikswaku. Jadi di sini saya dapatkan bahwa begitu panjang sebenarnya sejarah Bhagavad Gita ini sudah dimulai, sudah muncul ribuan tahun, mungkin miliaran tahun ya, saya tidak tahu, karena ada kalimat dahulu kala sudah kusampaikan. Mungkin beberapa buku menyampaikan karena ini Bhagavad Gita ini adalah merupakan ajaran Weda ya, bukan Bhagavad Gita, ajaran Wedanya sudah disampaikan pada zaman dahulu kala sejak manusia itu sudah diciptakan. Jadi sebenarnya ajaran Weda itu sudah diciptakan. Nah, oleh karena itu, disinilah saya mendapat jawaban bahwa memang ajaran Weda ini sudah ilmu yang kuno dan tidak pernah lekang dimakan oleh zaman. Mungkin bentuknya setiap awatara itu beda, tetapi prinsipnya sama. Nah, lalu saya sangat yakin bahwa ajaran agama kita, ajaran Weda kita itu memang sudah kekal abadi. Jadi terbuktilah yang beberapa tahun yang lalu saya tidak menemukan referensi untuk menguatkan diri saya bahwa ajaran Weda itu kekal abadi atau Sanatana Dharma. Itu yang pertama Pak Made. Mungkin itu juga ada nanti kaitannya dengan sloka.
Kemudian yang sloka keduanya, di situ saya sangat tertarik dengan kalimat yoga ini kuturunkan secara turun-temurun. Ini kalau saya menangkap, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah menangkap, karena ya sudut pandang saya sangat tidak ada apa-apanya dengan apa yang disampaikan oleh pegawai kita. Bahwa ini adalah satu metodologi estafet pendidikan tentang ajaran Weda ini. Nah, harapan saya dari kumpulan-kumpulan seperti Dharma kita ini juga bisa menjadi wahana untuk estafet menyampaikan ajaran-ajaran Weda yang sangat kekal abadi, sangat rahasia sekali. Jadi harapan saya dari kita belajar di Zoom seperti ini, mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan dari penjelasan Pak Ketut dan penjelasan yang dulu-dulu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keluarga kita, itu kan sebenarnya menurut saya adalah sebuah estafet pengajaran tentang ajaran Weda, walaupun itu skala yang sangat kecil gitu. Yang kecil ini harapan kita kan mungkin akan berdampak semakin luas, semakin luas, semakin luas. Nah, yang sloka 3-nya ini adalah ajaran yang maha utama. Kata utama itu sebenarnya perlu kita diskusikan, sangat rahasia. Kalau menurut saya, kenapa disebut utama? Karena ini adalah merupakan SOP bagi kehidupan manusia. Kalau kita seperti beli radio, beli TV, kita diberikan manualnya bagaimana kita mencolokkan powernya ke listrik supaya tidak kebakar, bagaimana kita remote supaya dia hidup. Lah, bagawan kita ini menurut saya, bagi manusia yang hidup di zaman Kali Yuga, inilah SOP yang harus kita penuhi, kita pelajari, lalu kita hidupkan melalui pegawai kita ini. Mudah-mudahan dari SOP ini kita bisa berjalan menuju ke jalan Tuhan, bahkan mungkin menuju Tuhan begitu. Jadi ini sekali lagi pegawai kita ini saya anggap sebagai SOP bagi manusia yang hidup di zaman Kali Yuga. Kemudian maha rahasia. Maha rahasia itu kalau menurut saya, nanti sekali lagi tolong dikoreksi. Maha rahasia itu menurut saya adalah mengajarkan tentang Sang Pencipta, mengajarkan tentang ciptaannya, bagaimana kita berhubungan dengan ciptaan dan Sang Penciptanya, kita diajarkan di dalam pegawai kita. Dengan demikian, kita semestinya tidak ada keraguan-keraguan lagi kalau kita ingin kembali ke asal mula kita, atau Brahman atau Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah rahasia-rahasia yang sudah disampaikan sedemikian rupa oleh Sri Krishna kepada Arjuna pada saat itu, mungkin sekarang kepada kita sekarang yang memegang kitab tuntunannya, maka wejangan ini sebenarnya ditujukan kepada kita. Kemudian ada lagi, saya juga sering mendengar adanya konsep konsep Punarbawa, konsep reinkarnasi. Mungkin Pak Ketut Sumartiko kemarin menyampaikan bahwa gimana Pak Ketut kemarin Punarbawa dan reinkarnasi itu gimana? Pak, menurut Pak Ketut kemarin gimana, saya lupa. Kalau Punarbawa itu lebih cenderung pemahamannya adalah penjelmaan, menjelma. Kalau reinkarnasi itu hidup kembali. Jadi kalau orang hidup kembali berarti tadi sudah mati lah, kemudian hidup lagi, mungkin mati suri dalam
Tapi kalau menjelma itu adalah karakternya, behaviornya menurun. Gitu. Ya. Itu sekedar apa namanya mungkin penekanannya pada diksi-diksi atau narasi saja. Oh ya. Ya kalau saya coba begitu Pak Ketut malamnya bilang cari tanya Pak Google itu ternyata makna yang hakiki itu sama Pak Ketut. Kalau gitu. apa namanya kalau Narbao itu bahasa Sanskerta, tetapi kalau reinkarnasi itu bahasa Latin. Jadi hanya perbedaan pada bahasanya saja. Itu yang saya dapatkan di Pak Google. Mudah-mudahan nanti Pak Tut juga nanti cari-cari lagi. Nah, pada sloka 5 ini kita mendapat konsep seperti yang disampaikan di dalam Pancasrada. Di situ kan ada percaya Tuhan, percaya Atman, percaya apa namanya karma bala, percaya Purnarbawa, percaya dengan moksa. Nah, di sini ada juga. Jadi untuk menguatkan keyakinan kita bahwa konsep itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita. Sloka 5 ini. Aku telah mengalami kelahiran-kelahiran yang sangat banyak, demikian pula dengan kelahiranmu. Bedanya apa? Sri Krishna ingat dengan kelahirannya, sedangkan kita sebagai manusia lupa sama sekali. Jadi disitulah perbedaan, walaupun Sri Krishna mengambil kelahirnya juga mengambil badan kasar seperti disampaikan oleh Pak Tut kemarin, tapi misi mereka turun ke dunia ini berbeda. Jadi misinya Sri Krishna itu spiritual, tapi kita itu membayar utang karma-karma kita yang belum kita lunasi pada kehidupan kita di masa lalu. Nah, bedanya di situ, sehingga kita lupa semuanya karena kita bersifat badani. Kalau dia bersifat spiritual, jadi dia ingat. Nah, di situ ada konsep Punarbawa atau reinkarnasi yang dijelaskan di dalam sloka 5. Cek Pak Made, nanti saya terlalu banyak, nanti biar teman-teman nambahi, atau mungkin ada koreksi apa yang saya sampaikan. Seperti tadi saya bilang, sudut pandang saya itu sangat sempit sekali ketimbang apa yang sudah di dalam Bhagavad Gita oleh Sri Krishna sebagai awatara Tuhan. Saya kira itu Pak Made sementara. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain akan nambahkan sehingga inti persoalan atau tuntunan yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna pada bab 4 ini mudah-mudahan semakin kita ketahui semakin dalam dan semakin dalam. Saya kira itu Pak Made. Saya akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan. Saya pikir yang bab 1 itu adalah konsep teori komunikasi ya, komunikasi, bahwa komunikasi itu dari orang ke orang pasti mengalami distorsi gitu ya. Pasti mengalami pengurangan atau penambahan atau penekanan tergantung pengetahuan orang yang menyampaikan gitu. Saya pikir ini banyak digunakan oleh para motivator mensimulasikan bagaimana proses berkurangnya komunikasi itu, sehingga dari awal sampai akhir itu maksud dan tujuan yang disampaikan oleh di awal di A di Z penerimaannya sudah berbeda. Nah, mungkin ini kenapa Wisnu harus turun kembali sebagai Sri Krishna untuk menyampaikan kembali kemurnian ajaran itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan atau ingin mendiskusikan sesuatu. Silakan Mas Pur, Pak Dewi, Mas Sahid,
Pak Tut Sumardike, Pak Budiaman. Ada Pak Yamto ini, selamat datang Pak Yamto. Oh ya. Saya sedikit Pak Made. Iya, Pak Tut. Pertama, saya appreciate kepada Pak Tut Subawo. Memang tepat sekali kalau beliau yang pada kesempatan ini menguraikan tentang Jenano. Karena kapasitas beliau kan seorang guru. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Darminto ini adalah tadi ada proses estafet. Ya ini benar-benar terjadi. Garis keilmuan atau parampara atau kalau di Bali disebut aguron-guron gitu. Bahkan pemahaman Sampradaya pun kan begitu. Sampradaya adalah tradisi atau sistem religius yang berlangsung berturut-turut, mungkin antara lain begitu. Kemudian estafet ini berjalan seperti di Slokata 1 tadi, parampara itu dari Wiswawan, Manu, dan Iswaku. Sekarang Patut Subawo sebagai jenani. Jenani itu ilmuwan atau jenanin. Kalau jenanin itu sarjana. Jadi sarjana yang sujana. Gitu. Saya nggak tahu artinya sujana itu apa. Kalau bahasa Jawanya sujono itu malah cemburu. Begitu. Jadi ada garis keilmuan yang turun-temurun. Nah, saya pada kesempatan ini sangat berkesan kemarin dengan ungkapan Prof. Putu Panji di grup yang saya sampaikan juga bahwa apabila generasi muda kita sekarang sudah tidak mau dan atau ragu dan atau takut membaca Bhagavad Gita, ke depannya terus bagaimana? Gitu. Saya sangat terkesan itu. Kemudian ternyata di Sloka 2 itu kan disebutin, Sloka 2 bab ini, bab 4 ini, oleh karena waktu maka pengetahuan Veda itu lenyap. Bisa saja lenyap, itu walaupun tadi dikatakan sanata dharma karena di kapasitas manusia material itu memang berbeda antara penjelmaan Krishna tadi dengan Arjuna sebagai manusia itu jelas berbeda. Jadi dia bisa lenyap, bisa lupa. Nah, bagaimana akibatnya kalau ternyata ilmu pengetahuan ini lenyap? Saya membayangkan juga bahwa saat ini yang bisa kita pelajari, yang paling nyaman rasanya dipelajari itu ya Bhagavad Gita, yang lainnya susah gitu menurut saya. Kali ini agak nyambung begitu. Nah, kalau ini berhenti seperti di bab 2 itu terus bagaimana gitu. Bayangan saya ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi. Pertama, karena Jnana Yoga ini merupakan laku hidup. Kemudian kalau laku hidup itu terpotong atau berhenti sampai di sini, berarti hidup ke depannya itu tidak ada laku kehidupan lagi. Norma-norma kehidupan tidak ada lagi. Ya mungkin itu seperti yang dulu saya katakan bahwa siklus sloka yada-yada itu akan turun kembali begitu. Sehingga saya juga bagaimana ya kok kalau misalnya sudah tidak ada yang dipelajari, orang takut belajar gitu karena berbagai macam hal itu. Kemudian kalau Jnana ini kan ilmu pengetahuan yang bukan sembarang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang turun dari guru-guru suci, guru-guru spiritual yang suci. Berangkat dari Weda, padahal prinsip Weda itu kan aksara Weda harus diyakini, kan ada begitu. Aksara itu harus diyakini. Jadi bahkan belakangan ini kalau
ilmu pengetahuan itu sudah kacau balau. Banyak orang yang berilmu pengetahuan tetapi perilakunya tidak mencerminkan pengetahuan itu. Nah, kita di Dharma Gita Aktif ini sekarang baru dalam proses belajar menuju ke situ menurut saya. Baru akan belajar menjalani laku hidup yang bersendikan jenana itu. Yang bersendikan jenana itu. Memang banyak orang berilmu pengetahuan, baik itu langsung terkait dengan kitab suci maupun tidak. Nah, kalau itu terjadi, pengetahuan punya pengetahuan tapi perilakunya tidak tidak bersendikan, itu ya seperti yang kita lihat kemarin ada video viral itu yang orang berpendidikan tetapi mengatakan bahwa pemahamannya terhadap agama Hindu itu sangat jauh atau mungkin lepas daripada motivasi apa gitu. Itu seperti yang kita katakan bahwa Hindu itu menyembah setan dan sebagainya. Kemudian yang paling miris buat saya, biar berpikir semua juga. Ya, kalau kita tidak belajar, kemudian orang lain yang belajar, gitu. Ini lebih celaka lagi. Saya pernah mendengar bahwa sloka 11 di bab 4 ini dulu banyak dipelintir oleh orang-orang yang tugasnya mengojok-ojoki, merayu untuk lompat pagar begitu. Ya, jelasnya supaya mau konversi itu justru bab 11 ini dipakai karena dia mempelajari yang kita tidak mempelajari. Jadi sudah tidak jenana ini sudah tidak kita kenal gitu. Di sloka 11 itu kan disebutkan sejauh mana engkau menyerahkan dirimu kepadaku, sejauh itu pula aku akan memberikan berkah kepada semua orang. Memang dalam segala hal umat manusia mengikuti jalanku, kan begitu. Nah, ini jadi kalau orang-orang yang tugasnya merayu, tugasnya memprovok kita untuk lompat pagar, nah ini katanya dipakai untuk dipelintir. Nah ini loh, ternyata di agamamu itu boleh kok. Dengan nama apapun kau menyebut aku akan datang dengan nama itu pula. Yaitu kalau kita saklek memahami sloka 2 itu. Cuman kan kita di bab 4 ini ada sloka 36 dan sloka 37. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Bahkan di sloka 37 itu bagaimana cara kerja jenana itu membakar habis kebodohan itu, dosa-dosa itu. Bahkan di sloka 36 itu orang yang paling berdosa sekalipun akan diseberangkan oleh perahu ilmu pengetahuan. Jadi bayangan saya seperti itu. Gitu. Jadi seperti Pak Subawo tadi katakan, adharma akan naik. Ya. Gitu. Kalau sloka 2 itu terjadi. Ya. Kenapa bisa terjadi? Tadi dikatakan Pak Wayan Darmindo perbedaannya antara avatar dengan manusia dalam hal ini Arjuna. Kalau namanya avatar, mereka sama-sama beratus-ratus kali reinkarnasi ataupun Narbawa. Krishna itu tahu yang dulu, sedangkan Arjuna tidak. Karena Arjuna kan supaya rohnya Arjuna bisa bertahan lama di bumi imaterial ini, maka dibungkus oleh badan manusia. Nah, kalau sudah berbadan manusia kan kena hukum alam seperti Triguna dan sebagainya. Mungkin itu perbedaan avatar dengan manusia begitu. Gitu. Dan sempat di situ Arjuna seperti tidak percaya, loh, Anda itu lahir sekarang kan begitu. Kenapa sedangkan Ikswaku dan seterusnya itu lahir zaman dulu, kenapa Anda sudah tahu padahal kita sama-sama hidup di zaman sekarang.
Barangkali itu kesan saya terhadap ungkapan Prof. Putu Panji. Sekali lagi bagaimana seandainya sekarang orang kok takut, generasi muda tidak mau atau tidak tahu atau ragu untuk belajar Bhagavad Gita. Apa jadinya ke depan? Itu saja saya kira. Sekali lagi luar biasa Patut Subawo, salah satu guru saya juga. Iya, beliau itu orang eksak, tetapi menarik sekali apa yang celutukan beliau. Gitu. Kita berkah ini berkumpul bersama di Dharma Gita ini. Begitu. Begitu guru muda Made Sumayarto. Ya, terima kasih Pak Tet. Tambahan yang luar biasa. Perlu pantun nggak? Boleh? Boleh. Enggak lah. Silakan Pak Tet, mana pantunnya? Ya, sedikit Pak Made. Tinggi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Putu Panji kemarin, di mana anak muda itu tidak akan mau membaca Bhagavad Gita. Kenapa demikian? Saya kira itu juga benar Pak Made. Karena Bhagavad Gita itu sangat sulit kalau tanpa ada guru. Dengan adanya guru pun kita sampai sekarang masih bingung. Banyak sloka-sloka yang kita membingungkan. Yang satu sloka ini misalnya mengatakan A, sloka yang sekian bertentangan dengan A. Nah, kalau tidak ada penjelasan dari guru yang memang betul-betul menguasai Bhagavad Gita kan sulit. Saya kira apa yang dikatakan Pak Putu Panji itu kemungkinannya akan ke sana, pasti akan anak-anak muda itu akan takut dengan Bhagavad Gita. Saya kira itu menurut saya itu kemungkinan ada seperti itu, akan seperti itu. Apalagi dengan zaman yang namanya sekarang katanya zaman Kali Yuga, di mana kebenaran itu hanya 25%. Saya kira itu ya mudah-mudahan zaman Kali Yuga ini segera berakhir. Di mana terakhirnya itu katanya Kali Yuga berakhir itu adanya pralaya, maha pralaya. Nah itu yang kapan itu kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin tahu, tadi dikatakan bahwa untuk supaya kita, mana tadi katakan tujuan agama Hindu dalam Oksa, ada katanya di 4 jalan untuk mencapai itu, diberikan 4 jalan. Yang pertama itu Bhakti, kemudian Karma, Jnana, dan Raja Yoga. Pada zaman Kali Yuga ini yang mana kira-kira yang pas untuk kita-kita ini? Itu pertanyaan saya, mudah-mudahan ada yang mempunyai pendapat. Monggo Pak Made, kira-kira mana yang pas? Bhakti, Karma, Jnana, atau Raja Yoga? Monggo, Khairi. Oke. Baik, silakan Mas Pur ditanggapi pertanyaan Pak Ketut. Buka dulu mic-nya. Mungkin para sesepuh dulu Pak Made. Saya jadi penyimak dulu belajar. Ya. Baik, saya pikir apa yang ditanyakan Pak Tut itu akan ada jawabannya di bab-bab berikutnya ya. Ya, prinsipnya lakukan saja dari bab 1 sampai bab 5 nantinya itu membahas tentang
keterikatan. Saya pikir semua hal bisa dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita melepaskan dari keterikatan akan hasilnya. Ya. Saya pikir itu akan ketemu nanti. Atau mungkin ada yang ingin bisa memberikan jawaban, gambaran, silakan. Kalau menurut saya Pak Made, menurut saya ya, itu semua jalan itu harus dipelajari. Karena apa? Mustahillah kita bisa berbakti kalau kita tidak ngerti teorinya, tidak ngerti jenananya. Mustahil kita bisa berbakti sesuai dengan tuntunan Tuhan yang disampaikan dalam bagawan kita. Mustahil kita bisa berkarma kalau tanpa jenana juga. Jadi menurut saya ini adalah berapa tadi Batur? Keempat ya, Catur Marga ya. Catur yoga. Saya itu nanti akumulasinya adalah pada bakti. Jadi semua harus kita sentuh sehingga bagaimana cara kita berkarma yang baik, yang benar menurut tuntunan ajaran Weda, itu kita dapatkan jinana, dapatkan juga di karmanya. Bagaimana kita berbakti, kita dapatkan juga tuntunannya di jenana yoga. Jadi menurut saya itu ini tidak bisa dipisah-pisahkan saya, karena ini merupakan satu rangkaian. Gimana kita berjalan kalau kita sama sekali tidak mempunyai petunjuk tentang arah tujuan kita. Ini perlu jenana. Bagaimana kita berkarma kalau kita tidak tahu mana karma baik, mana karma yang menurut ajaran Weda. Bukan menurut kita ya, menurut ajaran Weda. Begitu. Jadi menurut saya semua itu harus disentuh, nanti puncak-puncaknya adalah pada bakti yoga. Begitu kalau menurut saya. Kemudian yang kedua tadi Pak Tut Sumardiko bilang, atau saya garis bawahi aja, bahwa jenana marga ini adalah bukan ilmu pengetahuan duniawi, Pak. Kalau menurut saya, ini adalah ilmu pengetahuan suci. Jadi kita harus membedakan mana ilmu pengetahuan spiritual, mana ilmu pengetahuan duniawi. Gitu. Jadi jenana ini maksudnya adalah sudah menyangkut masalah ilmu pengetahuan tentang kesucian, tentang ilmu pengetahuan tentang spiritual. Gitu. Jadi kita kelihatannya tidak bisa jenana itu adalah juga saya belajar ke kuliah itu adalah juga jenana. Menurut saya ya kurang pas ya kalau menurut saya ya. Tadi Pak Tur kan bilang banyak orang pintar tetapi kelakuannya nggak jelas. Ini karena memang di ilmu duniawi ini seperti yang di kampus, di SMA, SMP, SD itu kan bukan itu yang dimaksudkan oleh jenana. Kalau menurut saya begitu. Nanti tolong koreksi. Jadi tolong saya dipisahkan aja lah mana ilmu duniawi, mana yang ilmu yang bersifat spiritual. Begitu. Saya kira itu Pak Made. Jadi Maksud saya tadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan sekarang, walaupun memang dunia spiritual dengan material itu ukurannya berbeda. Bisa mengambil perumpamaan kalau contohnya seperti sekarang kalau orang pengetahuan itu. Jadi karena tadi di awal saya katakan bahwa jenana itu bukan ilmu sembarangan. Ini untuk para ilmunya para jenanin gitu. Jadi ilmu yang turun-temurun dari guru-guru suci spiritual gitu. Jadi kalau saya ibaratkan ditarik ke dunia sekarang itu misalnya seperti itu dan memang dunia spiritual dengan dunia material itu rumusnya tidak akan pernah nyambung. Betul. Itu saya cuma garis bawahi jangan sampai nanti sudah jadi guru berarti itu sudah termasuk ilmu jenana belum. Ini masih perlu diteruskan. Ini hanya sarana untuk sampai ke sana. Ya. Itu Pak Made. Ya, baik. Terima kasih Pak Yamto. Selamat malam Pak Yamto. Ada Pak Yamto.
Ya, tadi sudah muncul gambarnya. Sebentar Pak. Sebentar Pak, lainnya dulu ini baru ada tamu sebentar dulu. Ada tamu ya, baik. Ya, silakan mungkin ada yang mau menambahkan. Pak Dewi, ada yang mau ditanyakan? Belum dibuka tuh. Ya, Sementara belum. sementara. Jangan permanen ya. Iya. Baik. Memang banyak hal seperti yang bisa digali di bab 4 ini ya. Mungkin semestinya tidak cukup di satu bahasan, tetapi kita berjalan dulu saja. Nanti saatnya kita kembali lagi, pasti kita menemukan mutiara-mutiara yang baru nanti ya, yang akan menambah wawasan kita dalam berpikir dan bertindak. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, sementara kita akhiri, kita ketemu lagi Sabtu depan nanti untuk pembahasan bab 5 oleh Dr. Budiaman kali ya. Oh lah, Bali. Ya, dari Bali. Sip. Kena sampur juga ini. Iya. Berusaha diam ya dari tadi. Ini memang masih berkait dengan jenana ini. Memang harus orang-orang yang kompeten. Sampun pensiun yang mengulas. Jenananya udah diwakili Pak Ketut tadi, udah bagus. Tapi itu masih itu membahas tentang apa tuh? gitu. Apa tuh dia ya? Ya. Karma Ya, yoga. berusaha lah nanti. Apa guru muda kalau udah nyuruh itu sulit ditolak. Iya. Bilang apa ya enggak? Guru tua ini bilang apa? Enggak bisa. Ya, karma yoga. Boleh kalau misalnya Pak Budiaman nanti mau tampilkan materi pakai slide juga bisa. Ya, kalau sempat membuat ya. Ya. Harapannya ya kita bersedikit tetapi ada ada kontribusi Iya. untuk anak cucu kita. Nanti kita juga posting di YouTube untuk kita tonton kembali gitu ya. 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 Ya, bagus juga nanti coba di PowerPoint kan. Iya. Baik, Bapak Ibu, untuk saat ini kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Mari kita akhiri dengan Santi Mantram, sikap Anjali. Dia santi berdiri santi apa santir sadaya santir wanaspaya santir wiswidewa santir brahma santir sarva santir sandewa santir sarva santir Santi, Santi, Santi.